Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'ati la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sa'imin rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-14 di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan iman, Islam dan umur sehingga dapat kita berhadir kembali di sini dalam rangka thalabul ilmi. Mari kita langsung saja. Hari ini saya akan menerangkan masalah amal jariah. Ya, adalah puncak dari semua amal yang telah kita bicarakan kemarin. Ya, amal jariah ini adalah termasuk dari 4 amal yang pahalanya hanya Allah saja yang bisa menghitung, ya kan ya? Yang pertama dulu adalah amal yang disebutkan angkanya oleh Rasulullah. Kemudian amal-amal tidak disebutkan angkanya. Yang ketiga, amal-amal yang pahalanya tetap. Ya, yang minggu kemarin. Hari ini amal-amal yang pahalanya mengalir. Pahalanya mengalir. Kira-kira menurut pengertian bapak-bapak ada nggak yang mau angkat tangan nih? Apa makna mengalir itu? Pahala yang mengalir. Tidak putus-putus. Pak Luli tidak putus-putus. Berarti kemarin tuh falahum ajrun ghairu mamnun, mengalir. Ya, Pak Basri. Pahala di mana apabila dikerjakan sama orang itu maka dia juga dapat. Artinya, Baik. Terus-menerus selama pahala itu diamalkan oleh orang yang melakukan. Baik. Ada lagi? Tajri min tahtil anhar. Wah, tajri min tahtil anhar. Mengalir di sungai-sungai. Ya udah. Apa deh? Mengalir bukan tambat putus walaupun orang itu sudah meninggal. Ya, baik. Mari kita lihat dulu sekarang ya. Bapak dengarkan dulu salah satu tafsir dari salah satu ayat di Quran ini. Ada ayat yang bunyinya begini. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Innama tunziru manittaba'a dzikra. Innama sesungguhnya hanyalah, ya kan, hanyalah tunziru, kamu memberi peringatan Muhammad, man ittaba'a dzikra, kepada siapa-siapa yang mengikuti peringatan. Jadi kamu tuh cuman memberi peringatan pada orang yang mau mengikuti peringatan. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan yang takut kepada Allah bil ghaib, padahal dia nggak ngelihat Allah. Nih, lihat ya. Jadi ada Allah menceritakan Muhammad itu hanyalah memberi peringatan kepada orang-orang yang punya 2 sifat. Satu, dia kepengen ikut peringatan. Man ittaba az-zikra. Yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib. Dan orang itu ya, dia takut pada Allah sedangkan dia nggak melihat Allah. Ini kalau dalam bahasa fikih, bahasa hadis ini orang apa ini? Orang ihsan. Anta budullaha kana kayarah fa inna takun tara fa innahu yara. Jadi kita takut sama Allah padahal kita nggak ngelihat Allah. Ini akidah loh Pak. Ini perlu perjuangan loh. Kita takut sama sesuatu yang kita nggak lihat. Jadi kita ada sifat apa namanya, muraqabah, merasa diawasi. Nah, dalam ayat tadi, Muhammad, kamu hanyalah memberi peringatan kepada 2 orang ini yang punya 2 sifat. Pertama, dia pengen ikut peringatan. Yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib. Maka Allah bilang, fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka beri kabar gembira pada orang ini, kita nih, ya. Fabasyirhu bimaghfirah, dengan ampunan. Wa ajrin karim, dan pahala yang mulia.
Pahala yang mulia, maksudnya pahala yang banyak. Di sini mulai nih. Ya, kita ngomong pahala kan. Jadi untuk dapat jariah, kita lihat dulu ayat ini nih. Sesungguhnya orang-orang yang dapat pahala banyak dan dapat ampunan, hanyalah dia itu pertama sifatnya mau mendengarkan peringatan dan takut pada Allah yang tidak dia lihat. Satu. Mau kemana kamu? Bukan dia bentar. Bukan dia. Mau ke dia? Ngapain sih main? Kagak ada di sana. Gimana? Kamu. Emang. Ya. Lalu Allah meneruskan habis itu. Oh, berarti kita untuk dapat ampunan dan pahala yang mulia, which is dua-duanya kita butuhin nih. Kita perlu mengolah diri menjadi orang yang sering-sering dengar peringatan Allah dan manita ngikutin peringatan itu. Dan yang kedua takut sama Allah. Lalu ayat selanjutnya disebut inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang mati. Kenapa Allah menggambarkan begitu? Karena hanya orang mati sajalah yang disempurnakan pahalanya. Iya dong. Kalau belum mati, kayak bicara pahala kita. Nanti kalau udah mati, baru pahala kita mulai dihitung nih, disempurnakan. Dan kita waktu mati itu begini. Mati itu artinya keadaan ruh tanpa jasad. Ya kan? Makanya Allah bilang inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan orang mati, artinya kami kembali memberikan dia jasad baru nih di hari kiamat, ya kan? Dihidupin lagi orang mati ini. Baru dia berhak untuk dihitung pahalanya gitu loh. Disempurnakan pahalanya. Terus lihat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami menuliskan ma qaddamu, apa yang dulu dia kerjakan di dunia. Wa atharahum, bukan cuma apa yang dikerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Bekas-bekas yang dikerjakan tuh kenangannya, manfaatnya Allah tulis. Peninggalannya. Ini nih yang namanya jariah nih, ngerti nggak? Ya. Jadi inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tulis semua yang dia kerjakan dulunya. Muqaddam yang dulunya, ya wa atharahum. Ingat, yang ditulis bukan cuma yang dikerjakan, bukan amal doang, tapi asarnya. Asar itu jejaknya, bekasnya. Ini yang disebut dengan jariah. Makanya jariah itu punya khas. Amalnya ada bekasnya, ada kenangannya, ada manfaatnya, ada pengaruhnya, gitu ya. Lalu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian yang kami tulis itu dan bekas-bekasnya kami kumpulin dalam satu kitab namanya Imamim Mubin, Lahul Mahfuz. Jadi Bapak amal semua ini dan bekas-bekasnya. Allah janji, Allah akan hitung. Pahalanya nanti dialirin ke Bapak gitu loh. Khasnya gitu. Karena dia ada asarnya. Ada amal yang nggak ada asarnya ada. Contoh, nih udah deh, Pak Basuki perlu uang bensin 10.000, minta saya kasih, selesai, dapat pahala, tapi selesai, nggak ada asarnya. Ada tadi yang ada asarnya. Nah, jadi ayat ini Yasin ayat 11-12 tadi nunjukkan begini. Allah pengen nunjukin, hey orang-orang, kamu kalau mau dapat ampunan dan pahala yang besar, which is dua itu kamu butuhkan untuk menghadap saya. Dosanya 0, maghfirah kan, dan ajrin karim, pahala yang banyak. Maka kamu perlu punya dua sifat, yaitu satu, kamu dengerin aja, ikutin semua peringatan saya. Manittab al-dzikra. Yang kedua, kamu takut sama saya, sedangkan saya nggak kelihatan oleh kamu.
Untuk itu nanti kamu yang udah mati saya hidupin lagi. Janji saya hidupin kamu. Lalu saya berkata, wa naktubu ma qaddamu atharahum. Semua perbuatan kamu, amal kamu, saya udah tulis. Dan bekas-bekasnya, jejak-jejaknya saya tulis. Wa kulla syai'in ahsaynahum fi imamin mubin. Dan semua itu lagi saya kumpulin sekarang. Saya register, saya inventarisir di satu kitab yang cuma saya yang punya nih. Oke? Itu ntar baru saya olah. Selama kamu hidup, kamu mati di dunia itu, apa yang ada bekasnya itu saya pencet aja tuh, ngalir pahalanya, pencet, ngalir pahalanya, gitu. Inilah dasar amal jariah. Tapi itu kan hanya untuk perbuatan baik Pak Ustadz ya. Bagaimana perbuatan jahatnya? Sama. Jejaknya juga dialirkan juga, jariah juga. Kecuali udah istighfar ya Ustaz. Putus bisa nggak? Kenapa lu ketawa? Jangan real Pak Ustadz. Putus asar jahat. Apa? Diputus gimana cara memutus asar jahat? Ya yang kemarin kita, yang pahala tetap atau yang dosa tetap. Jadi sekarang nih udah ngomong yang khusus nih di jariah aja. Artinya itulah dasarnya. Kalau yang kemarin masih mending falahum ajrun ghairu mamnun, pahala tetap. Enggak putus-putus ya, tetap dapat gitu. Tapi lain, khasnya dengan ini lain. Kalau ini Allah bilang, saya catat kamu. Ya, semua amal kamu, saya catat pula bekas dan manfaatnya. Nanti ada koneksi antara amal kita dengan asarnya. Contoh gini, yang sederhana, saya kasih kaos ke Pak Tulus sebagai sedekah. Bisa dikatakan sedekah saya itu sedekah jariah atau bukan? Bisa. Bukan apabila Pak Tulus memakai kaos itu, sudah selesai, makasih, selesai. Tapi ketika sebulan kemudian Pak Tulus bilang sama Bayunya, Bu Sabar nih, ini yang kasih Pak Wahyu. Maka seketika itu Allah memencet mode jariah on. Dapat lagi pahala saya. Namanya pahalanya mengalir lagi. Jadi artinya asarnya, kenangannya dihidupkan sama Pak Tulus soalnya. Dia nggak terima kasih, tapi dia bilang, ini yang kasih Pak Wahyu loh. Saya senang dikasih ini. Dapat lagi saya pahalanya. Itu contoh kecil aja. Dan manfaat sampai usang, selama belum usang dipakai terus, pahala ke saya ngalir. Baru kaos. Saya udah usang tuh rombeng terus, saya pakai terus juga. Pakai terus. Udah berhenti dong pahalanya. Masih mau dikasih lagi? Tete lah. Tete mulu deh. Dibagi penyogokan deh. Ya, jadi ini gambaran. Maka buka surat Yasin dulu. Yasin ayat 11 dan 12. Apa? Yasin ayat 11 dan 12. Yang tadi yang saya bacain. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasya rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya yang kamu hanyalah memberi peringatan pada orang yang mau mengikuti peringatan. Ya kan gitu ya. Dan Dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedangkan dia tidak melihatnya. Ini penting nih. Ini ada sisi ihsan dalam diri kita. Maka orang ini dijanjiin fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ternyata pahala Bapak itu dampingannya, ya, kalau jariah, dampingannya selain pahala yang dilipat gandakan, dialirin terus, Bapak juga dapat ampunan dan pahalanya itu banyak, ajrin karim. Nah, di sini Allah berjanji kan, oleh sebab itu Allah janjinya ini, Allah kemudian menempatkan diri sebagai pihak yang meminjam pada kita. Kita pihak peminjam. Pak Tom, kalau yang minjam namanya debitur apa kreditur? Yang meminjam namanya kreditur apa debitur? Kreditur. Allah menempatkan diri sebagai kreditur, meminjam. Kita ditempatkan, dimuliakan Allah sebagai debitur. Makanya dalam ayat lain, siapa yang meminjamkan pada Allah pinjaman yang baik,
qardon hasanah dapat apa? Ini namanya jariah. Mulainya modenya onnya di situ. Kita ditantang sama Allah. Ayo pinjamin saya, ntar saya balikin kamu, saya kasih kamu ampunan, saya kasih kamu pahala yang mulia. Itu namanya jariah. Jadi Bapak mesti ingat, kalau yang lainnya mungkin gak didampingin sama ampunan dan pahala yang mulia ini. Kalau jariah didampingin itu, ya sesuai dengan ya tadi kan, fabashiru bimaghfiratin wa ajrin karim. Coba untuk dilihat, untuk lebih didalamin lagi. At-Taghabun ayat 17. At-Taghabun ayat 17. Surat 64 ayat 17. Lihat baik-baik tuh isinya. In tuqridullahu qardan hasana, jika kamu minjamin pada Allah pinjaman yang baik, coba Allah jadi kreditur, kita debitur ya. Yudhaifhu lakum, Allah lipat gandakan balasannya, ya kan, untuk kamu. Terus wa yaghfir lakum, dan Allah kasih maghfirah, ya kan? Allah kasih maghfirah. Wallahu syakurun halim, Allah maha pembalas jasa, maha berterima kasih, lagi maha penyantun. Itu pertama. Jadi tadi yang di Yasin tadi dibuktikan dengan ini. Kalau Anda minjemin Allah, padahal yang punya kan Allah. Tapi kita dikatakan Anda debitur nih. Saya sekarang, Allah bilang, saya pinjem dong. Kalau kamu minjemin saya pinjaman yang baik, saya lipat gandakan, saya alirkan kamu sesuatu yang banyak pada kamu, dan ampunan. Satu penting nih, penting ya. Yang kedua, surat Al-Hadid ayat 11. Surat Al-Hadid ayat 11. 57 ayat 11. Allah berfirman, "Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana." Siapa yang mau meminjamkan pada Allah pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, Allah lipat gandakan balasannya, walahu ajrun karim. Sama enggak sama Yasin tadi? Dan akan dapat pahala yang banyak. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tuh. Syaratnya apa syaratnya? Syaratnya buka lagi Yasin tadi ayat 12-nya. Buka Yasin ayat 12 tadi. Allah kemudian menceritakan bagaimana mode jariahnya bekerja. Jariahnya Allah bekerja, lihat. Inna nahnu nuhyil mauta. Aku hidupkan dulu orang yang udah mati. Ya kan? Tak hidupin dulu nih di hari kiamat nih. Dikasih badan baru ruhnya. Dah, masuk ke padang mahsyar kan? Kemudian Allah perlihatkan nih, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku udah nyatet semua amalmu yang dulu, wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Di dunia udah aku catat, malah aku siapin tuh, udah saya on off nih, siap-siap nih, wa atharahum, ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan aku semuanya kumpulkan dia itu, amal-amalmu semua dalam satu kitab. Tenang. Balasan dan ampunan udah menunggu. Bahkan ketika kamu udah di kuburan sampai hari kiamat, saya udah modenya on. Begitu yang kamu lakukan itu ada manfaatnya, ada kenangannya, pasti pahalanya ngalir. Itu cara kerjanya. Enak. Kan spesifiknya pinjaman itu contohnya apa tuh? Yang dimaksud pinjaman? Terserah, Bapak melakukan amal baik yang kira-kira kemudian orang merasakan manfaatnya yang banyak sekali. Itu pinjaman. Bangun jembatan gitu Pak Ustaz. Ya, kira-kira itu pinjaman. Sedekah jariah itu pinjaman. Yang nantinya itu dua. Dia punya asar. Asar itu artinya bekas, jejak yang dirasakan oleh banyak orang. Itulah makna kenapa Rasulullah bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau Bapak merasakan manfaat saya sekarang hadir di sini, gitu.
itu udah ngalir pada saya. Nggak ada yang amin kan? Amin. Dengki. Bisa aja lu. Nah, menurut catatan Rasulullah, kira-kira yang model begini ini ada 10 amal yang pahalanya mengalir. Ada 10. Tapi bisa dikembangkan jadi 1000, jadi 1.000.000 amal kalau Bapak melakukan yang setara dengan 10 ini. Iya, ada 10 ya. Ada 10 yang tercatat, ada 10. Tapi yang sejenisnya banyak, gitu ya. Apa aja yang 10 itu? Mari kita lihat. Pertama kali adalah sedekah jariah. 1, dicatat ya. Sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh. Kalau Bapak punya anak soleh, aman. Amin. Ya. Ngalir itu setiap bulan aja. Tiap detik. Nah, Amal soleh yang kedua. anak soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. Oke. 3, anak soleh. 4, ribat. Ribat kok. Ribat kok. Bukan robot dari bot. Ribat tau gak? Berjaga-jaga di perbatasan. Apa tuh? Berjaga-jaga di perbatasan. Berjaga-jaga. Di perbatasan. Ribot. Ribat. 4, 5, mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai. Jadi ada sungai, lalu kita beli sungai itu atau apa, lalu kita alirkan kepada orang-orang. Yang ke-6, menggali sumur. Gali sumur. 7, menanam pohon. Tujuh apa? Nanam pohon. Menanam pohon. Oh, nanam pohon. Walaupun dalam hadisnya nanam pohon kurma, tapi intinya pohon apa aja. Apalagi yang ada buahnya. Ya. 8, bangun masjid. Mau gentengnya 1 ke, semen 1 sak ke, bangun masjid. 9, mewariskan Quran. Mewariskan Quran. Jadi ada Bapak punya uang 70.000, beli Quran 1, taruh di pesantren. Ya, terus ke 10. Mewariskan Quran. Mewariskan Quran. Membaca Quran. Mewariskan. Mewariskan. Ngasih Quran. Beli Quran, kasih orang. Terutama kasih pada penghafal Quran. Wah, tiap dia baca, dihafalkan, semua pahalanya ngalir. Ya. Ke-10, membangun rumah singgah. Membangun rumah singgah. Nah, ini 10 amal yang tercatat sebagai amal jariah. Boleh Bapak variasi yang sejenis dengan ini, silakan lakukan. Gitu ya. Mari sekarang kita lihat dulu dalilnya. Gitu. Oke. Saya ulang ya. 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh. Ke-4, ribat. 5, ngalirin sungai. 6, menggali sumur. 7, nanam pohon. 8, bangun masjid. 9, mewariskan Quran. 10, membangun rumah singgah. Nanti Bapak jembatan bisa dimodifikasi tim yang mana, terserah. Nah, 10 ini Rasulullah bilang dengan jelas, membangun rumah singgah. Membangun rumah singgah. Rumah singgah. Ya. Gini deh, kalau zaman modern kira-kira gini deh. Bapak punya tanah luas. Lalu Bapak bilang, "Mah, kita kan ada duit. Kita bangun rumah kita gede aja. Kamarnya 20. Buat apa? Saudara-saudara dari kampung kalau datang nginep sini aja daripada nginep hotel." Itu termasuk rumah singgah. Ya. Buat musafir. Ya, kira-kira begitu. Oke, kita mulai. Dek.
Berbekas semua sih ini dalam 10. Tapi bisa dikembangkan menjadi 1000. Gede sekarang. Itu ada dua hal. Kenapa gede? Satu, bisa aja loh. Dua, ngarang. Aduh, parah. Dikasih gede salah gitu. Kita mulai dengan hadis nomor 7. Dapat nomor 1, 2, dan 3 ya. Nah, hadis nomor 7. Mari kita mulai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasah." Ketika mati seorang manusia, putuslah semua amalnya terkecuali 3 perkara, yaitu shadaqatin jariyah nomor 1 tadi ya. 2, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, wa awaladun solihun yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Dah, 3 ini dulu ya. Nomor 1 apa? Sedekah jariah. 2, anak soleh yang mendoakan. 3, ilmu bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakan. Ini jariah dulu. Seandainya Bapak punya 3 ini, udah aman. 1, sedekah jariah. 2, ilmu bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakan. Dalam awal hadisnya disebut begini, semua amalan Adam ya akan putus waktu dia mati. Artinya kita udah nggak bisa beramal lagi kan, udah mati. Tapi kita dapat pahala yang mengalir pada kita waktu kita mati melalui 3 ini. Shadaqatun jariyah, au ilmun yantafa'u bih, au waladun sholihun yad'u lahu. Maksudnya kalau kita dulu waktu hidup punya sedekah jariah, itu waktu mati itu tinggal nikmatin dividen. Mode on cekrek di kuburan, sedekah jariah kita jalan, trot pahalanya. Berupa apa? 1, yang tadi disebut tadi, Quran bangun masjid itu apa? Sedekah jariah semua. Atau Bapak waktu hidup ngajar kayak saya. Parah lu. Kemudian Bapak inget-inget itu, dipakai ilmunya. Ya Allah, jadi taat. Saya di kuburan tengah kipas-kipas saja. Setiap dipakai ilmunya, setiap diingat. Lalu Bapak nggak usah doain saya. Dapat. Namanya mengalir. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Punya 3 ini aman. Gitu ya. Jadi artinya Allah menghidupkan tadi tuh. Wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kullu syai'in ahsainahu bi imamin mubin. Allah modenya di on. Kruk. Maka kamu tenang. Pahalamu yang itu tuh ngalir terus. Manfaatnya. Tuh 3 nomor 1, 2, dan 3 ya. Pensiunan tapi berduit terus apa ya? Pensiunan tapi berduit terus. Bukan cuma berduit terus. Pokoknya analognya begitu. iya, nggak terduga. Lu dapat terus. Heran. Makanya coba nomor 1, 2, 3 ini dipunyain, dimilikin. Sedekah jariah dan ini. Nah, mau nanya Sar, ya. kalau ketika mati itu kan ya orang udah mati, Iya. dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Kan? Putus apa? Contoh kayak orang tua mati, udah meninggal lama, tiba-tiba kita mau amal jariah, ya kan buat taruhlah buat ambulan lah, saya kasih lah 5 juta ini buat atas nama bapak saya. Iya. Itu termasuk udah anak yang soleh atau amal jariah untuk kita atau untuk bapak kita? Betul sekali. Termasuk sekali. Dan itu akan saya terangkan. Kan ya, sabar kan? Musawar duluan nih. Coba sekarang kita lihat keterangan dari hadis ini dulu. Keterangannya dari hadis ini dulu. Coba hadis nomor 11. Ya, supaya mantep nih. 11. Dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihat ya, apa kata Rasulullah? Khairu ma yukhallifur rajulu min ba'dihi salasa. Ya.
sebaik-baik perkara yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki sepeninggalnya, maksudnya waktu dia mati, perkara paling baik nomor 1 anak soleh yang mendoakan kan, ya kan? 1 apa tuh? Waladun solihun yad'ulah. Terus wasodaqatun jariyah, wasodaqatun tajri yabluhu ajruha. Lihat, diterangkan sedekah jariah yang pahalanya sampai kepadanya. Serta yang nomor 3, ilmu yang diamalkan oleh seorang sepeninggalnya. Jadi yang dimaksud tadi hadis pertama, au ilmun yantafa'u fi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu selagi diamalkan, kita udah di kuburan, diamalkan tuh ilmu, diamalkan, didakwakan ulang segala macam. Kita yang mati ini seger, wadem, sejuk banget. Kita nggak putus, sudah nggak ada, tapi ada dividen, uang pensiun ngalir terus, pesangon ngalir terus sampai kewalahan kita. Tuh ya. Jadi yang penting Bapak punya 3 ini dulu. Nomor 1 apa? Sedekah jariah. 2 ilmu bermanfaat. 3 anak soleh. Dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pahalanya mengalir. Nah, tercontohnya yang tadi Pak Iskandar, orang tua udah mati, kita sebagai anaknya pengen supaya orang tua tuh dapat pahala, maka kita beramal atas namanya. Betul, nggak usah beramal, kita nggak bermaksiat aja, orang tua dapat pahalanya. Nggak bermaksiat cukup, karena ada sesuatu nih hadis yang Rasulullah menunjukin pada kita nih. Falyataqillah, maka bertakwa pada Allah, wala tu'zu mautakum, dan jangan kamu sakiti orang mati di antara kamu. Sahabat nanya, kaifa dzalik? Gimana caranya kita menyakiti orang mati ya Rasulullah? Kamu punya bapak, ibu udah mati, kamunya maksiat, maka dia kena tuh dosanya. Coba tuh. Tapi sebaliknya, kamu taat pada Allah, maka dia ngalir pahalanya. Karena anak tuh jariahnya orang tua. Paham? Nah, gitu. Tapi enggak Pak Ustaz, saya pernah baca di surat apa dan namanya apa, yang cuman artinya aja, bahwa dosa itu tidak bisa berakibat kepada orang lain gitu. Ya. Gini, wala taziru wazratun wizra ukhra. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan dosa itu tidak dapat dipikul oleh orang lain, gitu kan? Iya. Sekarang begini, saya tanya Bapak tadi yang bilang sendiri kan, yang dimaksud dengan jariah apa? Kata Bapak, kita mengamalkan sesuatu, ngajarin sesuatu, diamalkan, maka dapat kan? Dapat dong, karena diamalkan. Begitu pula kalau kita ngajarin orang yang buruk, lakukan yang kita ajarin buruk, dapat kan? Dapat dosanya kita, tanpa mengurangi dosa dia juga. Begitu pula anak yang buruk, sama. Karena kenapa? Karena anak tuh hasil karya orang tua. Sehingga jariahnya yang baik, orang tua dapat, jariahnya yang buruk, orang tua dapat juga. Bukan ngoper dosa. Dosanya tetap anak itu yang berbuat maksiat dapat dosanya dia sendiri, orang tua dapat dosa dia tanpa mengurangi dosa tuh anak, gitu. Jariah dosa. Iya, nggak bertentangan dengan ayat yang tadi, wala taziru wazratun wizra ukhra. Aneh lebih paham doh ayat Quran itu depannya. Anajib kan? Ya udah, itu aja ya. Kalau kurban kan Sama semua, Pak. semua sama. Semua amal soleh anak. Itu seharusnya kan orang bagian hidup kita berkurban. Tidak begitu. Juga. Jangan pikirnya begitu. Semua perbuatan anak soleh, Untuk orang tuanya, untuk kakeknya, untuk berkurban. bukan, walaupun nggak diniatin untuk atas nama dia gitu, dia melakukan sesuatu, orang tuanya dapat jariahnya. Itu makna hadis ini. Karena anak adalah hasil karya orang tua. Biar Anak tulis termasuk namanya, jariah orang tua, ya. Biar tulis namanya juga nggak apa-apa, Sar. Oh ini buat bapak saya berkurban nih atau Apalagi ditulis, nggak ditulis juga orang tahu. Iya. Iya. Cuman sana kan udah yang berkurban kan seharusnya nggak usah bilang kayak gitu. Kan? Nanti Nabi kan juga ditanya begitu. Orang tua saya udah wafat, dia belum haji, bolehkah saya menghajikan dia? Boleh. Itu ada. Nah, terus mak saya udah wafat, saya sedekah sama boleh nggak? Boleh. Lah kebolehannya dari Rasulullah ada. Kurban boleh. Gitu. Jadi jangan jauh-jauh
saya ngaji ini orang tua saya dapat dividen dong ya. Dapat banget, Alhamdulillah. dapat banget. Jadi kan makanya dari itu lu ngaji. Nah, sebaliknya kalau bapak ke Parung begini, nah, orang tua kesiksa. Tanpa yang berupa materi apa kita ngaji ini udah apa dia udah percaya dividen jalan terus. Sebetulnya masalah orang tua dan anak ini nantinya kita dalamin mana di minggu depan ini anak soleh ini. Yang penting kita sekarang nyebut dulu 10-10-nya kan ya. Ya, jadi apa pertama sedekah jariah nomor 1, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 anak soleh, 4 yang ribat. Lihat tadi sepertiga. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 4 amalan yang pahalanya terus mengalir untuk mereka selamati. Dengerin baik-baik. Arbaun tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. 4 amalan yang pahalanya terus mengalir untuk mereka selamati. Apa aja? 1. Lihat, rojulun mata murabitan fi sabilillah. Orang yang menjaga perbatasan saat perang di jalan Allah, riba. Ya, oke. Jadi nomor 4 adalah riba. 2 sama mana tadi kan? Orang yang jalin ilmu, ya kan? 3 seorang memberikan sedekah, dan 4 seorang dengan soleh. Sama nih kan? Berarti ini ambil ribatnya doang kan? Ribat ya. Berarti udah 4 ya. 1 apa tadi? Sedekah jariah, ilmu, anak soleh, 4 ribat. Sekarang lihat hadis nomor 10. Hadis nomor 10. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 7 amalan yang pahalanya akan tetap mengalir bagi seorang hamba padahal dia sudah berada dalam kuburnya setelah matinya, yaitu 1, orang yang ngajarin 1 ilmu, udah ya tadi ya. Atau 2, orang yang mengalirkan sungai. 3, menggali sumur. 4, menanam pohon kurma. 5, membangun masjid. 6, mewariskan Quran atau mushaf. Atau 7, meninggalkan anak yang memohon ampun untuknya setelah kematiannya. Kita ambil lagi nomor 2, 3, 4, 5, 6 aja kan. Oke. Nah, jadi berapa tuh? Udah 9 kan? Ya. Jadi udah ada ribat, ngalirin sungai, gali sumur, nanam pohon, bangun masjid, dan mewariskan mushaf. Langsung hadis nomor 10. Hadis nomor 8. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan dan kebajikan-kebajikan seorang muslim yang akan menemuinya, maksudnya pahalanya ya, menemuinya setelah kematiannya adalah 1, ilmu yang diajar dan disebarkannya. 2, anak soleh yang ditinggalkannya. 3, mushaf Al-Quran yang diwariskannya. Udah nih semua ya. 4, masjid yang dibangunnya. Atau 5, rumah untuk ibnu sabil atau musafir yang dibangunnya. Atau 6, sungai yang dialirkan airnya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya untuk sehat dan hidupnya. Terus dibilang, yalhaquhu min ba'di mautihi. Semua itu akan menemuinya setelah kematiannya. Ambil rumah singgah. Oke. Daya 10 ya. Udah 10. Jadi kalau Bapak punya 10-10-nya ini aman. Enggak beramal enggak apa, udah pakai kain pocong, tapi ruhnya itu aman di alam barzah. Kenapa? Ngalir terus. Allah bilang mode on, ngalir terus. Selama kenangan dan manfaatnya masih dirasakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ditinggalkan oleh Bapak. Jadi warisan kita sama anak kita, lu jangan lupa mengalir air, lu menggali sumur. Apa begitu? Boleh. Dia mau wakil orang lain mau. Nggak mau sendiri. Ini maksudnya gali sumur mungkin airnya bisa dimanfaatkan untuk orang banyak kali Pak. Ya pasti. Sekarang jangan gini. Cuma gali doang, situ kan namanya cuma gali doang. Gini Pak Bas. Gak usah gali sumur. Anak soleh ini soleh, tapi diem
aja, nggak beramal nggak apa. Ini juga nggak jariah. Jadi perlu ada sesuatu yang memang bergerak gitu loh. Nah, bangun masjid. Ternyata masjidnya nggak dipakai sama orang. Dikunci apa bulukan. Ya nggak dapet jariahnya kita. Karena emang ada kasusnya juga. Masjid Tiror zaman Rasulullah. Karena kira Rasulullah suruh bakar. Bongkar. Ya kan? Oh, pernah itu. Iya. Yang bangun orang Yahudi, orang Kristen. Terus pohon kurma di sini bukan berarti pohon yang berbuah aja kan Pak Ustaz. Arti pohon yang kita tanam yang ada manfaat untuk hajat hidup orang banyak. Ya, nanti saya terangkan semuanya. Seperti itu pokoknya. Pokoknya selama itu ada manfaat dan kenangannya, maka kemudian Allah dengan kemahaluasannya, wasiun alim, maha pengetahuannya, mengambil dividen untuk kita. Belum. Jangan suruh anak gali. Memang ini agak sama dengan yang kemarin ya. Kan yang kemarin pahala nggak putus-putus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ini lebih spesifik gitu loh. Soalnya ada asarnya gitu. Ada asarnya. Enggak, soalnya saya nanya pohon itu Pak Ustaz, saya nanam pohon kelengkeng. Udah 3 kali berbuah, kita nggak pernah makan. Yang makan codot sama kalong Pak Ustaz. Iya. Dan itu disebut jariah. Jariah. Amin. Makanya Bapak kalau punya pohon yang ditanam di rumah lah, atau ada anak-anak iseng nyolong gitu, nggak usah dimarahin. Kasih ya Ustaz. Ambil, hati-hati ya, jangan ini. Kalau perlu ambilin gitu aja. Wah, manfaat. Nah, dia anak soleh yang gali lubang. Lu buat apa? Ya jalan-jalan terus buat kuburan bapak gua. Itu anak soleh. Bertentangan sama umur Nah. 94. Sekarang kita mulai bicarakan sedekah jariah. Ya, sifatnya gimana sedekah jariah ini? Coba kita lihat surat Al-Hadid ayat 18. Kenapa? Al-Hadid ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wal aqradullah al-qardan hasana. Yang tadi, siapa yang orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan pada Allah pinjaman yang baik. Lihat, aneh nih. Yudha'afu lahum. Itu artinya niscaya akan dilipat gandakan, ya kan? Pahala kan? Pahala maksudnya ya. Dilipat sama Allah. Habis itu walahum ajrun karim, dan akan diberikan pahala yang banyak. Habis dilipat gandakan, pahala yang banyak. Ini maksudnya kontinuitas. Ini yang disebut jariah. Kontinuitas. Udah dilipat gandakan, kok disebut banyak lagi? Continuous. Iya, maksudnya ada pengaliran gitu loh. Banyak lipat, banyak lipat, banyak. Paham maksudnya? Gitu. Buat apa? Udah aja lipat gandakan cukup kan? Tapi ini enggak, lipat gandakan, terus banyak, lipat gandakan banyak. Sesuai dengan peruntukan apa yang ditinggalkan itu. Makin banyak orang yang memanfaatkan, maka makin sering dan makin banyak yang kita terima. Bapak 1 sak semen untuk masjid, tapi digunakan untuk tiangnya masjid. Selama belum rubuh itu masjid dan dipakai beribadah, itu ngalir terus. Itu yang disebut dengan lipat ganda dan banyak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukti. Jadi kalau mau nyumbang masjid, itu bilang sama panitianya, tolong dong ini jadiin keramik yang sering diinjak kan, atau jadiin karpet. Kalau karpet sering rusak lah, keramik aja. Selama belum retak sampai hari kiamat dipakai itu masjid. Nah itu dia yang disebut dengan yudhaiful lahu, lipat gandakan banyak, ajrun karim. Itu jariah. Emang nyumbangnya berapa, Mas? Al-Hadid 57. Dah.
18 deh. 18. Nah, cara kerjanya begini. Hadis nomor 12. Hadis nomor 12. Nomor berapa? 12. Hadis nomor 12. Dari Sa'id bin Yasar bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah seorang bersedekah dengan sesuatu yang baik, ya, dan Allah memang tidak akan menerima kecuali yang baik, ya, melainkan Zat yang Maha Pemurah akan mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya. Jika sedekah itu berupa satu butir kurma, maka dia akan berkembang bertambah pada peliharaan Zat Allah yang Maha Pengasih sehingga menjadi lebih besar dari gunung. Sebagai salah seorang di antaramu melihara anak kuda atau anak unta. Jadi begini, kalau Bapak nyumbangin sesuatu, jariahnya itu, Allah nerima dengan tangan kanannya seolah-olah. Lalu Allah kembang biakan itu. Dari satu butir kurma menjadi sebesar gunung. Dan ini ama Allah dipelihara di Imam Mubin tadi. Ketika kemudian ini manfaatnya masih dirasakan terus, lalu dioper ke Bapak atau dikubur, pluk, bertambah. Terus sedekah jariah. Dengan catatan dari sesuatu yang baik, bukan dari hasil korupsi. Ya itu makanya. Jadi patokannya innallaha thayyibun la yaqbalullaha illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu dari yang kurang baik. Tadi Pak Basuki mau bersedekah atas nama orang yang dia ambil duitnya sama dia 30.000 tadi. Iya sama aja lo nggak balikin lah. Ambil halus. Allah nggak, makanya saya bilang sama dia, Allah nggak terima, karena Allah hanya menerima yang baik. Ya, cara kerjanya seperti itu, akan diganti banyak oleh Allah. Ya. Karena Allah itu sifatnya gini, Allah itu kalau soal pahala, balasan, Allah menahan, soal rezeki, Allah menahan dan Allah melapangkan orang. Allah menahan, orang melapangkan. Kita nggak boleh menahan atau melapangkan. Kita melapangkan. Terima, lapangkan itu. Jangan sekali-kali nahan. Sekali kita nahan duit kita, nahan, nggak mau ngasih ya ke istri, ke siapa itu. Maka Allah tahan juga buat kita. Ya. Lihat Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Ini jariah ya. Terus lihat. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah menahan dan Allah melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan. Ingat loh, hati-hati. Jadi siapa yang minjemin dengan baik, maksudnya minjemin dengan baik itu tadi ya, kita beramal jariah, maka Allah akan melipat gandakan. Coba Allah tuh kok jadi minjem sama kita, itu yang kita nggak habis pikir. Allah tuh minjem sama kita seolah-olah kita suruh minjemin, padahal semuanya punya Allah. Ya. Menahan harta membuat Allah menahan rezeki. Hadis nomor 9. Dari Abu Mulaikah, dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku tidak memiliki sesuatu kecuali apa yang diberikan oleh Zubair padaku. Zubair suaminya ya. Apakah aku harus bersedekah dengannya? Nabi menjawab, ya. Ya, wala tuki fayuka alaik. Dan janganlah kau menahan hartamu yang membuat Allah menahan rezekinya kepadamu. Ya. Jadi Bapak sekarang dirangsang untuk sedekah jariah. Walaupun sedikit, kata Ali Imran, ya, yunfiku fis syara wad dara. Lagi lapang sedekah, lagi sempit juga sedekah. Karena jariah.
Ya, niatnya jariah, ngalin sesuatu yang manfaat. Ya. Boleh bapak menahan, tapi untuk sekedar jaga-jaga. Nabung sedikit boleh, sekedar jaga-jaga. Yang penting, kalaupun mau sedekah, dulukan keluarga, baru yang lainnya. Ya. Hadis nomor 6. Lihat. Pokoknya dirangsang sekarang untuk sedekah jariah. Wahai anak Adam, ya ibni Adam, innaka anta badulal fadla khairul laka, wa antum sikatu syarrul lak. Sungguhnya jika kamu menjadikan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan, karena hal itu akan berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan celah jika menyimpan sekedar untuk keperluan, ya, buat jaga-jaga bensin. Boleh. Dahulukanlah memberi nafkah pada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Lihat baik-baik ya. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kenapa ini saya promosikan begini? Karena kita bicarakan sedekah jariah. Modal pertama yang kita mesti punya kalau mau di kuburan selamat adalah sedekah jariah. Bentuknya apa? Yang tadi itu. Mau beli Quran kayak Quran kecil, kasih orang. Dibaca ya. Sekali itu dibaca, Bapak udah mati. Setiap huruf yang dibaca itu, yang dihafalkan dan dibaca, ngalir ke ruh kita di alam barzah. Itu penting. Yang remeh-remehnya Quran. Syukur-syukur beliin handphone, beliin apa gitu. Yang sifatnya, pokoknya manfaatnya banyak. Pak Tom pernah ngirimin saya satu iPad, alhamdulillah rabbil alamin. Saya gunakan buat ngajar itu. Selama saya masih pakai itu baca Quran ngajar, dia dapat. Amin. Amin. Pak Tom meninggal, misal nanti bukan sekarang, meninggal. Beliau dapat selama iPad itu saya pakai Bismillahirrahmanirrahim untuk ngajar segala macam. Beliau dapat. Jadi beliau udah ada di saya. Amin. Amin. Untuk yang menyalurkan Al-Quran juga sama Ustaz. Semuanya. Ustaz menyumbang, kemudian nyalurin ke pesantren-pesantren gitu. Pahalanya sama. Ridho nyalurin. Iya, Al-Quran dari Ustaz. Al-Quran dari saya. Iya. Kamu nyalurin. Iya. Saya dapat pahala jariah, kamu juga dapat pahala jariah. Semuanya. Tanpa mengurangi pahalanya Pak Ustaz. Iya, tanpa mengurangi. Jadi makanya kan jadi kebiasaan tuh orang sudah meninggal buat buku Yasin. Iya. Nah. Nyatakan Ciputat enggak? Depan Hari Asih, enggak ada gang. Nyatakan di situ. Ini ngomongin Yasin ini menyatakan. Maksudnya kalau dia meninggal, bikinin Yasin. Gambarnya abang, gambar sugeng. Iya Pak ya. Jadi sedekah jariah apa aja yang kira-kira manfaatnya banyak buat orang. Ya. Enggak, istri saya ini apa ya tadi kan mana tadi enggak ada gitu. Lo jangan bilang enggak ada, nanti enggak ada beneran. Istri saya bilang emang dia misalnya minta apa 20, ya saya ada gocapan gitu. Ah enggak ada, ntar enggak ada beneran. Doa istri itu dikabul sama Allah, hati-hati loh. Lu jangan bilang begitu orang. Dah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Gimana caranya ini jadi jariah buat kita? Gitu ya. Yang penting. Jadi orang yang punya ilmu kemudian dia ngajar, maka bagi dia ada 2 pahala. Pahala ngajar dan pahala orang yang mencontoh ajarannya, mengamalkan ajarannya. Pahalanya dia dapat kapan? Ketika dia hidup sekarang ini maupun setelah dia mati nanti, gitu loh. Ya. Hadis nomor 2, lihat. Dari Mu'az bin Anas bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengajarkan ilmu, falahu ajru man amila bih, maka baginya pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan amal tersebut. Jadi pahala dia 2 nih.
pahala dia ngajar, pahala dia dari orang yang mengamalkan ajarannya. Bayangin. Ya ini ngomongin jariah semua emang mengalir. Dan ini yang hebatnya, sampai dia udah di kuburan puluhan tahun, tapi orang masih pakai tuh ilmunya. Selama itu pula dia dapat. Coba tuh, hebatnya. Menurut nanti saya ngajarin Aji misalnya. Hah? Aji ngajarin lagi. Apalagi Pasti menurut sumbernya dapat. Ini enaknya. Ya, Rasulullah sendiri bilang, saya paling banyak pahalanya. Karena saya dapat pahala saya dan dapat pahala orang yang ikutin saya. Rasulullah sendiri bilang gitu. Berarti kita juga boleh bilang begitu. Saya banyak pahalanya nih, karena saya ngajarin, lalu saya dapat pahala dari orang yang ikutin saya. Hadis nomor 14. Telah menceritakan pada kami Al-Auza'i, telah menceritakan pada kami Hasan bin Atiyah. Rasulullah SAW bersabda, aku adalah orang yang paling besar pahalanya di antara kalian semua pada hari kiamat. Li'anna li ajri ma misla ajri manit taba'ani. Karena aku mendapatkan pahalaku dan pahala orang-orang yang mengikutiku. Jelas ya? Jadi, ayo Pak, susul Pak Luli. Susul saya. Ajarkan ilmu ini ke siapapun juga. Tanpa harus menjadi formil. Jadi ustadz enggak. Tapi di mana tempat Allah Rasulnya itu diulang di mulut Bapak ini. Enggak, kata agama begini, bismillah. Wow. Mudah-mudahan itu dicerna sama orang, diresapi, diamalkan. Wah, udah dapat dividen kita. Terdaftar sebagai satu orang yang banyak sedekah jariahnya, kedua orang yang banyak ilmu jariahnya, ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, untuk mentransfer ilmu seperti itu, yang dapat pahala jariah itu, faktornya ada 3. 1, mencontohkan. 2, mengajak. 3, menunjukkan. Jadi 3 unsur ini mesti ada nih. Kalau orang ngajarin ilmu agama terutama, 1, mencontohkan, ya. 2, mengajak. 3, menunjukkan. Ini loh yang benar, dia nunjukin. Kalau nyontohin, dia sendiri melakukan. Dan yang ketiga, mengajak. Ayo, lakukan. 3 ini Bapak bisa lakukan kepada orang itu. Mengajak, mencontohkan, dan menunjukkan, aman. Bapak udah disebut sebagai pengajar agama itu. Nggak perlu formil-formil, ada mimbar, ada mikrofon, nggak perlu. Ya, jadilah alim. Jadi ditunggu, fatwanya ditunggu oleh orang gitu loh. Kalau ada orang berpikiran agama, nanyanya udah tahu, oh Pak Tonji nanyanya, oh Pak Sugeng nanyanya gitu. Udah pasti benernya. Nah orang yang begini waktu mati aman. Karena apa yang dia ajarkan itu berhasil diamalkan orang lain. Lihat sekarang yang mencontohkan. Hadis nomor 4. Ini yang Pak Bosuki tadi ini sampaikan nih. Dari Al-Munzir bin Jarir dari bapaknya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah." Barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik, kemudian sunnah tersebut dikerjakan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang mereka sedikit pun. Jadi siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, mencontohkan kebaikan, lalu dia dapat pahala dong. Dia nyontohin kebaikan. Dia dapat pahala dia dan dapat pahala orang yang mencontoh. Itu kalau kebaikan. Tapi sebaliknya, siapa yang membuat satu sunnah keburukan, nyontohin keburukan, lalu dikerjakannya keburukan itu, lalu dia dapat dosa juga, dosa dia sendiri dan dosa orang yang mencontoh. Saya kasih contoh. Misalnya kita punya lahan di samping rumah. Daripada nganggur tuh lahan, mari kita bikin majelis gaple.
dosa jariah. Saya nggak nyindir Pak Basuki nih ya, dulunya samping rumahnya kan gaple. Lalu dipakai gaple, kitanya udah nggak ikut. Tapi kita contohin pertama kali di tempat gua aja sini, aman. Kita udah nggak ikut, maka kita tetap dapat dosanya sepanjang itu dipakai untuk keburukan. Paham ya? Kita mati, masih ada majelis itu, masih ada ngalir semua dosanya ke kita. Tuh. Tapi lahan kita bikin majelis taklim, ya, selama dipakai, maka itu jadi jariah kita. Kita udah mati, tetap dipakai jariah buat kita. Gitu. Nyontohin. Sekarang yang mengajak, hadis nomor 13. Ini ngomong jariah semua nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, kalau tadi man sana sunatan, sekarang man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka untuknya pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Tadi mencontohkan dan mengerjakan, sekarang mengajak. Ini unsur-unsur untuk Bapak bisa mengajarkan ilmu ya. 1 mencontohkan, 2 mengajak. Ngalir tuh Pak, sampai Bapak di kuburan. Yang ketiga, menunjukkan. Hadis nomor 5. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan sekarang ya, kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Tadi mencontohkan, 2 mengajak, 3 menunjukkan. Rasulullah pernah begini nih, lagi makan, ada anak kecil, tangannya gimana? Kalau bahasa Jawanya gini-gini loh, ngambil makanannya buru-buru. Maka dia bilang, ya gulam, wahai anakku, nak, baca bismillah, ambil pakai tangan kanan, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Lalu anak itu nurutin. Itu cuma ilmu biasa aja. Nak, baca bismillah, ambil pakai tangan kanan, dan makannya dekat sama kamu aja, jangan ambil makanan sana gitu. Anak itu nurut. Sejak saat itu anak itu seperti itu, maka Rasulullah dapat pahalanya. Lihat hadis nomor 15. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata, lihat ya, suatu kecil aku berada dalam asuhan Rasulullah SAW. Pernah tanganku kesana kemari saat mengambil makanan di nampan. Lalu Rasulullah SAW bersabda padaku, ya gulam, nak, gitulah, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Maka hal itu senantiasa menjadi cara makanku setelah itu. Jadi apa yang Rasulullah ajarkan, Rasulullah ajak, Rasulullah contohkan, diikuti, maka itulah ilmu. Bapak sekarang ngajarin sama cucu nih, bismillahirrahmanirrahim. Dia amalkan itu sampai gede, bismillahirrahmanirrahim. Dari bapak loh ya. Itu bayangkan tuh pahalanya untuk yang ngajarkan bismillah. Jadi nggak perlu jadi dai. Pokoknya ilmu yang bermanfaat apapun juga. Ya, gitu. Nah itu keterangannya. Jadi malam ini ada amal yang disebut amal jariah, yang Allah kumpulkan amal itu, Allah catat, lalu Allah olah, ya. Nanti amal itu Rasulullah sebut sebagai amal-amal yang akan menemui kita setelah kematian kita pahalanya, yaitu ada 10. Nah kita baru bicarakan 2 aja dulu, yaitu sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Khusus untuk anak soleh yang mendoakan, insya Allah minggu depan dan yang lainnya. Demikian, semoga manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.